Oke, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita dengan menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Semuanya adik-adik bernyanyi ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita mau berdoa, satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Mari kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami semua anak-anak Tuhan di dalam sekolah minggu Gapi Batam. Kami bersyukur bagaimana Tuhan telah memimpin, melindungi kami di sepanjang minggu yang telah kami lalui. Dan kami bersyukur di hari Tuhan ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Ya Tuhan, bantu kami semua yang ada di dalam ibadah ini, baik yang ada di rumah masing-masing dan juga yang ada di gereja, boleh datang dengan hati yang sungguh-sungguh, mau beribadah kepada Tuhan, mau meninggikan, memuliakan nama Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga. Berikan kami sukacita penuh di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan jikalau kami akan mendengarkan firman-Mu, bantu kami untuk mengerti firman-Mu dan fokus di dalam pendengaran akan firman-Mu. Dan nantinya Tuhan, jikalau kami juga akan menghafal hafalan, bantu kami bisa menghafal dengan baik. Kami mau menyerahkan seluruh ibadah kami di pagi hari ini kepadamu. Biarlah Tuhan yang memimpin, menyertai kami. Perlancar setiap koneksi internet, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Sehingga tidak ada halangan, hambatan apapun di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Baik di dalam perkataan, perbuatan, tutur kata kami, dan juga pikiran kami. Tuhan ampuni dan kuduskan kami. Sehingga di pagi hari ini kami boleh datang dengan hati yang bersih dan bisa layak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa dan seruan kami. Biarlah Engkau yang bersama-sama dengan kami selama ibadah ini dan seterusnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan dengan pujian Hadiah Terindah. Ya, adik-adik semuanya udah tahu ya lagu yang indah ini. Mari kita nyanyikan dengan sukacita. Dibuka suaranya ya yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah. Oke, Hadiah Terindah. Tuhan Yesus, terima kasih
aku ucapkan, Engkau telah lahir di dunia, hingga ku mengenalmu, Tuhan Yesus. Terima kasih aku ucapkan, Kau mau hapus dosa manusia, hingga hatiku damailah. Ini adalah hadiah terindah yang ku terima dalam hidupku. Ini adalah hadiah termulia waktu Kau lahir dalam hatiku dan hapuskan dosaku. Ku sambut Engkau Yesus, ku sambut Engkau Yesus. Ya, pujian yang indah ya, mengatakan kepada kita bahwa hadiah terindah itu siapa? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus adalah hadiah terindah yang pernah kita dapatkan ya. Karena apa? Karena Dia adalah juru selamat ya. Juru selamat yang telah lahir ke dalam dunia. Dan Dia datang untuk apa? Nah, ini di barisan yang kedua terakhir. Apa? Dia mau hapuskan dosa manusia. Untuk apa? Sehingga hatiku ada damai ya. Kita diperdamaikan dengan Tuhan yang ada di sorga. Dengan kedatangan Tuhan Yesus. Karena Dia lahir, mati, dan bangkit. Untuk menyelamatkan kita semua. Jadi ini adalah hadiah yang terindah ya. Yang pernah kita miliki. Jadi kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Dan dengan hati ucapan syukur kita bisa datang beribadah. Dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Kita akan melanjutkan pujian kita ya. Malam Natal sungguh senang ya. Jadi adik-adik semua nyanyi ya. Yang di gereja kurang kedengaran suaranya ya. Adik-adik lebih lagi suaranya ya. Jadi mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Malam Natal sungguh senang. Ayo semuanya nyanyi. Masuk. Malam Natal sungguh senang, fa la 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 la. Mari kita bergembira, fa la 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 la. Musik indah, nyanyian merdu, fa la 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 la. Memberitakan kabar Natal, fa la 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 la, fa la 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 la. Iya, ini ada gerakannya ya. Loster Sophie ada buat gerakan juga, Loster Mega bisa lihat. Oke, jadi kita semua ayo bangkit berdiri adik-adik. Ayo semuanya bangkit berdiri, yang ada di rumah juga kita nyanyi pakai gerakan ya. Oke, jadi semuanya nyanyi pakai gerakan. Oke. Ayo semuanya. Malam Natal sungguh senang, fa la 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 la. Mari kita bergembira, fa la 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 la. Musik indah, nyanyian merdu, fa la 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 la. Memberitakan kabar Natal, fa la 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 la, fa la 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 la
fa la 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 la. Musik indah nyanyian merdu, fa la 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 la. Memberitakan kabar Natal, fa la 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 la. Fa la 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 la. Iya, silakan duduk semuanya. Iya, dikatakan bahwa di malam Natal kita harus sedih atau senang? Di malam Natal kita harus sedih atau senang ketika kita merayakan Natal? Senang. Iya, kita harus memiliki sukacita yang besar ya di dalam hati kita dan juga di wajah kita. Karena apa? Karena di hari Natal kita mengingat Juru Selamat kita, Tuhan Yesus telah lahir bagi kita, ya. Jadi biarlah kita senantiasa bersukacita selama merayakan Natal ini. Nah, kita melanjutkan pujian kita, Kami Majus dari Timur. Adik-adik, mari kita semuanya nyanyi ya, memuji Tuhan. Ayo, semuanya nyanyi. Kami Majus dari Oke, diulang aja ya. Lause Mega juga kurang ini. Oke, sekali lagi Lause. Semuanya nyanyi ya. Kami Majus dari timur, datang cari Raja benar. Lewat gurun, lembah, gunung, dipimpin bintangnya. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Lahir Raja damai baka, masku bawa kepadanya. Dia memerintah umatnya sampai selamanya. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Kami bawa persembahan, dupa nan harum kemenyan, lambang doa yang beriman kiranya berkenan. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Ya, pujian yang indah ya, mengajarkan bahwa ada orang Majus ya, yang datang dari timur. Ketika Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia, mereka datang untuk membawa persembahan untuk menyembah Tuhan Yesus. Ya, karena dia adalah Tuhan Raja yang telah datang untuk menyelamatkan manusia, ya. Nah, nanti kita akan mendengarkan ceritanya juga di dalam cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Oke, kita akan sekarang membawa persembahan kita kepada Tuhan. Nesya yang akan bawa persembahan ya. Oke, Nesya bisa ambil di sini ya. Oke, kita akan nyanyikan Betapa Hatiku. Ayo semuanya nyanyi. Betapa hatiku
Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya, sekarang kita mau berdoa ya untuk persembahan kita ya adik-adik. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Di sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur, membawa persembahan kami. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menerima semua persembahan kami ini. Kiranya menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang telah memberikannya dengan sukacita. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami, bahkan memberkati papa mama kami yang bekerja untuk kami. Kiranya Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Dan bantulah kami semua sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Mempersembahkan seluruh hidup kami untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita mau melihat ayat hafalan kita ya adik-adik. Oke, ayat hafalannya kita baca ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Oke, ini adalah ayat yang sudah cukup kita ingat ya. Jadi kita baca sekali, baru setelah itu satu kali lagi, baru pelan-pelan kita hapus. Oke, nah, kita baca alamat dan isinya dan juga alamatnya lagi. Oke, semua siap? 1, 2, 3, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oke. Kita baca sekali lagi ya, baru setelah itu pelan-pelan kita hapus. Oke? 1, 2, 3, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ya, kita hapus yang warna hijaunya ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oke, sudah? 1, 2, 3, iya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Udah ya? Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita hapus ya. Oke, semuanya siap? Yang di rumah ya, semuanya sebutkan. Dan juga yang di gereja. 1, 2, 3, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ya, kita sekarang hapus alasannya kenapa Tuhan mengirimkan Tuhan Yesus ya. Nah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kita hapus. Oke. Siap? 1, 2, 3, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ya, yang terakhir isinya. Tidak binasa, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal, atau melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Oke, semuanya isinya ya, dihapus ya. Siap? 1, 2, 3, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Semuanya sekarang dihapus ya, yang alamatnya juga. Jadi semuanya ya. Oke, siap ya adik-adik yang ada di rumah dan juga di gereja. 1, 2, 3, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin ya, untuk ayat hafalannya dihafal. Ini ayat hafalan yang sangat baik ya. Sekarang kita mau dengarkan pengumuman. Pertama, ibadah sekolah minggu tatap muka sudah dimulai dan tetap diadakan via Zoom juga. Jam berapa? Mulai minggu depan sampai seterusnya mulai jam 8 sampai jam 9.30. Jadi jam 9. Oke. Jadi misalnya ya. Jam 9 ya, 1 jam ya ibadahnya, tadi lupa ganti juga ya. Jadi ingat minggu depan sampai seterusnya jam 8 mulainya ya. Bukan 8.30 lagi ya. Mulai minggu depan diingat. Datang jam 8 atau lebih awal itu lebih baik ya. Kita mulainya jam 8 sampai jam 9. Seterusnya kita tetap adakan saat teduh anak sekolah minggu via Zoom setiap malam, kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai 8.20, kelas SD 4 sampai remaja 8.30 sampai jam 9 malam. Mari semuanya ikut bersaat teduh bersama-sama. Selanjutnya, sekarang kita mau mendengarkan ya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Selfie. Oke, jadi
Adik-adik yang ada di gereja duduk tenang, jangan bersuara, dan juga yang ada di rumah fokus, ya. Selamat pagi untuk adik-adik semuanya. Bisa dengar suara Lause dengan jelas? Oke. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk adik-adik yang di gereja, duduk sayang. Yuk, duduk, lipat tangannya. Duduk di bangku sayang, di bangku. Ada bangku banyak. Ayo, duduk di bangku. Oke ya, tangannya dilipat, tutup matanya, ikuti Lause ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Mohon Tuhan berkati kami. Tolong kami supaya bisa duduk dengan tenang, dengan pikiran yang fokus kepada firman-Mu. Bantu kami supaya bisa mengerti firman-Mu. Dan bisa lakukan dalam hidup kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, judul firman Tuhan kita hari ini adalah hadiah untuk Sang Raja. Ya, yaitu Tuhan Yesus ya. Sang Raja di sini adalah Tuhan Yesus. Terambil dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Oke, apa tujuannya? Nah, jadi setelah kita mendengar cerita ini, setelah kita belajar cerita firman Tuhan ini, kita akan memuji dan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena telah mengutus Yesus, Juru Selamat dan Raja yang dijanjikan. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita mempersembahkan kepadanya hadiah-hadiah istimewa. Ya, jadi tidak hanya sekedar dengar dan berlalu begitu saja. Tetapi kita harus memuji dan bersyukur kepada Allah kita. Ya, kemudian dengan apa yang kita miliki kita bisa mempersembahkan kepadanya hadiah-hadiah istimewa. Oke, jadi semua duduk dengan tenang, dengar baik-baik firman Tuhan-nya ya. Nah, coba ada lihat gambar ini. Masih ingat gambar ini? Ini merupakan cerita minggu lalu, ya. Nah, kita sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus telah lahir ya. Dan dia lahir di mana? Di Bethlehem. Nah, waktu itu kisah atau berita tentang kelahiran Tuhan Yesus ini disampaikan kepada para gembala ya. Oleh siapa? Oleh malaikat. Lalu setelah mereka atau setelah para gembala mendengar kabar sukacita ini, kabar baik ini, mereka cepat-cepat pergi mencari Tuhan Yesus yang baru lahir itu, lalu mereka memuji ya, memuliakan Dia. Nah, ternyata kabar baik ini tidak hanya didengar atau disampaikan kepada para gembala, tetapi juga kabar baik ini disampaikan juga kepada orang yang dari negeri yang jauh, yang tidak berada di Bethlehem saat itu. Mereka dari negeri yang jauh, tapi mereka juga mendapatkan kabar yang baik ini. Nah, hari ini kita akan melihat siapakah mereka.
Dari mana mereka berasal? Ya. Bagaimana caranya sehingga mereka bisa mendapatkan kabar baik ini? Kalau para gembala mendapatkannya melalui para malaikat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dari negeri yang jauh ini mendapatkannya? Ya. Kemudian apa tindakan mereka setelah mendengarkan kabar baik ini? Lalu setelah itu apa yang mereka bawa ketika nanti mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, ya? Nah, apa yang mereka berikan kepada Tuhan Yesus? Setelah itu kita akan belajar dari mereka, ya. Nah, jadi kita semua duduk dengan tenang, dengarkan baik-baik cerita ini, ya. Nah, pertama kita mau melihat dulu ya, siapa mereka. Nah, mereka itu disebut dengan orang Majus. Apa itu orang Majus? Orang bijaksana. Nah, dalam hal ini mereka diberikan kemampuan khusus untuk mengerti perbintangan. Tapi ingat, yang dimaksud di sini beda dengan ramalan bintang saat ini. Kita tidak percaya dengan ramalan bintang saat ini, ya. Jadi adik-adik semua tak boleh percaya, apalagi melakukannya, ya. Tak boleh. Orang-orang Majus yang mengerti perbintangan ini beda dengan ramalan bintang saat ini. Jadi mereka diberi kemampuan khusus untuk mengerti, ya. Ketika melihat bintang mereka bisa tahu apa maknanya, ya. Tapi bukan sama dengan perbintangan saat ini, oke? Nah, lalu dari mana mereka berasal? Mereka berasal dari timur. Alkitab mencatatnya demikian, ya. Nah, tidak tercatat persis timur itu apa, namun diperkirakan atau kemungkinan itu adalah Persia, ya, atau kalau sekarang kita kenal dengan Iran. Nah, seperti itu, ya. Jadi adik-adik bisa memahaminya. Makanya dibilang dari negeri yang jauh, ya. Lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan kabar baik ini? Nah, Tuhan menggunakan kemampuan mereka yang mengerti perbintangan itu, keahlian mereka itu. Lalu Tuhan memberikan informasinya berupa tanda bintang di langit. Lihat yang ada tanda merah itu. Nah, setelah mereka mendapatkan bintang itu, apakah mereka mau mengabaikan tanda bintang itu? Tidak, ya. Karena ketika mereka melihat bintang itu, mereka mengerti bahwa bintang itu tanda bahwa Raja Mesias, Raja orang Yahudi telah lahir. Sehingga mereka mempunyai semangat, mereka kepingin tahu, mereka mau menemui Raja orang Yahudi itu yang baru lahir itu. Jadi kita mau melihat apa yang mereka lakukan setelah itu. Nah, dengan tanda bintang ini, kemudian mereka menempuh perjalanan yang jauh dari tanah mereka atau asal mereka, yaitu kalau misalnya benar mereka dari Iran, mereka pergi ke Bethlehem. Nah, kalau sekarang kita gampang sekali bepergian, tinggal pesan tiket, lalu naik pesawat deh. Lalu sampai di tempat tujuan kita. Mau ke Amerika, mau ke mana saja. Kita bisa membeli tiket kalau kita punya uang. Dan kita bisa naik pesawat, duduk dengan tenang di dalam. Menikmati AC yang dingin, lalu kita bisa sampai di sana. Namun pada saat itu tidak segampang sekarang. Mereka harus menempuhnya dengan apa? Jalan kaki, ya. Atau naik unta. Nah, kita mau melihat berapa jaraknya. Nah, coba lihat peta ini, ya. Nah, jika mereka dari Iran, coba perhatikan ini, ya. Mereka akan dari sini lalu mereka sampai di Bethlehem. Kira-kira berapa jaraknya? Nah, dikatakan jaraknya adalah 2.391 km. Kita genapkan saja 2.400 km, ya. Nah, jika ditempuh dengan jalan kaki, maka kemungkinan satu hari itu mereka tempuh 20 km. Lalu kalau 2.400
Berarti 4 bulan. Kira-kira mereka tempuh dengan 4 bulan ya. Mereka naik unta ataupun jalan kaki ya. Karena tidak segampang sekarang ini. Jadi kira-kira 4 bulan. Adik-adik, mau tak jalan kaki 4 bulan? Jalan sehari aja capek sekali. Benar tak? Apalagi 4 bulan. Capek sekali. Selain hanya jalan, mereka kan 4 bulan butuh apa nih? Makanan, minuman, dan mereka harus bawa itu semua. Itu berat tak? Tapi mereka mau lakukan, ya, perjalanan yang jauh, membawa beban berat. Mereka mau lakukan, ya, dengan usaha yang begitu keras. Mereka tetap mau melakukannya karena mereka mau bertemu dengan raja yang baru lahir ini, raja orang Yahudi yang baru lahir ini. Ya. Lalu tibalah mereka. Jadi dari perjalanan yang jauh ini sampai ke sini, dan mereka sekarang sudah tiba di Bethlehem. Nah, ternyata sampai waktu mereka tiba di Bethlehem, mereka tidak tahu persis di mana ya, di mana rumah anak yang baru lahir ini atau raja yang baru lahir ini. Lalu apa yang mereka lakukan? Apakah mereka bersungut-sungut? Tidak, ada usaha lagi. Ya, mereka bertanya-tanya lagi kepada orang-orang di situ, ataupun mungkin mereka bertemu dengan raja yang memerintah saat itu. Tahu siapa raja yang memerintah saat itu? Ada yang tahu? Yang di gereja. Matius tahu raja yang memerintah pada saat Tuhan Yesus lahir? Siapa sayang? Nebukadnezar. Tidak sayang, itu udah berlalu. Oke, tidak ya, mungkin lupa. Nah, ya, Raja Herodes. Raja Herodes yang agung. Jadi raja ini nanti akan mati. Kemudian pada saat Tuhan Yesus disalibkan, pada saat Tuhan Yesus disalibkan atau pada saat Tuhan Yesus mati itu anaknya ya, Antipas. Nah, jadi ini beda. Oke, jadi raja yang memerintah saat itu adalah Raja Herodes. Nah, jadi ketika mereka bertanya-tanya, kemudian kabar ini didengar ya, didengar oleh Raja Herodes dan juga orang-orang di Yerusalem. Lalu mereka semua terkejut mendengar kabar tersebut. Ya, kalau kita dengar cerita minggu lalu, para gembala sudah mendengarnya. Dan kita juga tahu bahwa mereka mengabarkannya. Namun mungkin belum meluas ya. Jadi tak semua mendengar. Jadi mereka terkejut mendengar kabar tersebut. Nah, kalian tahu apa yang akan dilakukan oleh Raja Herodes ini? Ketika dia sedang memerintah, lalu ada raja yang baru lahir. Apa yang dia lakukan? Menurut kalian? Ya pasti dia terganggu ya. Ya, karena tahtanya akan terancam. Nah, jadi dia menyuruh mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat. Lalu menanyakan kepada mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Kira-kira imam kepala dan ahli Taurat tahu tidak ya? Ternyata mereka tahu. Di mana? Mereka kasih tahu di Bethlehem, di tanah Yudea. Tapi kenapa tadi mereka terkejut? Ya, dari mana mereka bisa kasih informasi persis di mana Tuhan Yesus lahir? Atau di mana raja orang Yahudi ini lahir? Ternyata seperti dikatakan mereka itu ahli Taurat atau ahli kitab Musa. Taurat itu kitab Musa ya. Siapa ingat? Kitab Musa. 5 kitab Musa apa saja? Matius. 5 kitab Musa. Nia, 5 kitab Musa. Tak ada yang tahu? Ya, 5 kitab pertama dalam perjanjian lama. Kalian cari tahu sendiri ya. Oke. Nah, jadi kita
Mau tahu dari mana mereka mengetahuinya? Ternyata sudah dinubuatkan sebelumnya ya, dan tercatat di kitab nabi. Oke, di kitab para nabi. Ya. Jadi dari kitab mana tercatat? Ada di dalam Mika 5 ayat 2. Artinya sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika sebelumnya bahwa nanti akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku. Pemimpin ini seorang raja. Menggembalakan artinya memimpin ya, memperhatikan, memimpin semuanya ya. Nah, jadi sudah dinubuatkan sebelumnya oleh Nabi Mika. Dan itu tercatat dalam Mika 5 ayat 2. Makanya para ahli Taurat bisa tahu persis di mana raja yang baru lahir itu dilahirkan ya, karena sudah dikatakan sebelumnya di Bethlehem di Yehuda ya. Oke, jadi makanya mereka bisa kasih tahu. Nah, kemudian Matius ya mengutipnya kembali yang tercatat di dalam Matius 2 ayat 6. Nah, apakah setelah itu si raja ini diam-diam saja? Tidak. Dia diam-diam, dia memanggil ya para majus tadi. Lalu dia menanyakan bila mana bintang itu nampak. Nah, Alkitab tidak mencatat mengenai jawaban dari para majus. Namun pasti mereka menjelaskannya. Ya, kemungkinan mereka menjelaskannya kepada Raja Herodes ini. Lalu apa yang dilakukan lagi? Herodes menyuruh mereka ke Bethlehem ya, karena dia sudah mendapatkan informasi dari para ahli Taurat ya bahwa raja yang baru lahir itu lahir di Bethlehem. Lalu para majus, nah jadi dia bilang apa lagi kepada para majus ini? Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Apakah benar? Tidak. Dia ini munafik, pura-pura. Ya, dia tidak mau menyembah raja ini. Mana mungkin dia mau menyerahkan tahtanya ini kepada atau mau menyembah raja yang baru lahir ini. Tidak mungkin ya, dia munafik. Jadi kita belajar tak boleh munafik, tak boleh berbohong ya. Oke. Setelah mereka mendapatkan perintah ini, kemudian mereka berangkat dan mereka melihat bintang itu atau bintang yang tadi mereka lihat sebelumnya itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana bayi Tuhan Yesus berada. Senang nggak? Ya, orang Majus sangat bersukacita melihat bintang itu. Dan kemungkinan disinilah mereka memuji, memuliakan Tuhan. Ya, mereka bersukacita karena mereka melihat ternyata Tuhan masih menuntun mereka memakai tanda bintang itu. Lalu mereka sampailah di rumah tempat raja yang baru lahir ini ada ya. Lalu mereka lihat muka mereka sukacita, senang sekali. Pasti begitu ya, karena mereka menempuh perjalanan yang jauh, capek. Dan tujuan mereka ternyata terwujud. Dan mereka semua pasti senang ya. Benar tak? Kalau keinginan kamu terwujud, kamu senang tidak? Senang ya. Nah ini juga ya yang terjadi dengan para Majus. Lalu mereka melihat bayi ini bersama orang tuanya, bersama Maria. Lalu mereka menyembah dia. Selain itu mereka membuka harta benda yang mereka bawa. Lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Apa saja? Lihat yang ada warna kuning itu. Ada emas, kemenyan, dan mur. Mereka mempersembahkan kepadanya. Nah, coba kita lihat seperti apa benda-benda ini. Ketiga jenis benda ini. Nah, emas kita semua tahu ya. Ya, kita semua tahu bahwa emas ini sangat berharga. Ya, dipakai sebagai perhiasan.
kemudian kadang-kadang pakai juga mata uang, dan orang yang memakainya ya ini juga merupakan lambang dari kaum ningrat atau kaum bangsawan atau kaum yang terhormat, terpandang ya. Mereka punya kedudukan yang tinggi ya, seperti itu ya. Jadi emas ini sangat berharga. Lalu kemenyan ya, dia itu kayu atau getah yang jika dibakar berbau harum dan mahal harganya. Dan ini juga penting sekali digunakan dalam ibadah orang Israel pada zaman Perjanjian Lama. Jadi penting, berharga ya kemenyan ini. Lalu mur, getah dari jenis damar, kental berwarna kuning coklat dan berminyak. Rasanya pahit, namun berbau wangi serta harganya mahal. Nah, ringkas setelah kita mendengar ketiga jenis persembahan yang dipersembahkan ini, sekilas kita melihat bahwa ternyata tiga jenis persembahan yang diberikan kepada Tuhan ini mahal, masih berharga, sangat berharga, dan ini adalah hasil bumi terbaik, ya paling baik yang mereka bawa dari negeri mereka dan mereka persembahkan kepada Tuhan. Nah, jadi setelah mereka mempersembahkan ini, mereka pulang ke negeri mereka. Nah, adik-adik sekalian, apa hadiah terindah dalam hidup kita? Masih ingat lagu tadi, lagu hadiah terindah judulnya? Apa hadiah terindahnya? Nia, apa hadiah terindahnya? Ya, baca yang warna merah, sama-sama. 1, 2, 3. Waktu Tuhan Yesus lahir dalam hatiku dan hapuskan dosaku. Artinya kita telah percaya kepada Tuhan Yesus dan kita tidak akan dihukum lagi di neraka, tetapi kita akan memperoleh kehidupan kekal di sorga. Inilah hadiah terindah, hadiah termulia dalam hidup kita, dan kita sudah memperolehnya jika kita semua sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, inilah hadiah terindah. Namun kita tahu bahwa semenjak kita dalam kandungan mama hingga saat ini, Tuhan terus peliharakan hidup kita. Artinya kita sudah mendapatkan banyak hal ya dari Tuhan Yesus, terutama hadiah keselamatan ini. Lalu pertanyaannya untuk kita, apakah kita pernah berpikir untuk memberikan hadiah atau melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus? Karena kita sudah dipelihara oleh Tuhan hingga saat ini, terutama lagi Tuhan berikan kepada kita keselamatan atau kehidupan kekal. Ya, pernahkah kita berpikir untuk memberikan sesuatu, hadiah, atau melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus? Yang kita tahu dia adalah Allah, namun rela merendahkan dirinya menjadi manusia, lahir pun di kandang domba, kandang ternak. Kemudian nanti dia mati di atas kayu salib, menanggung penderitaan sengsara untuk kita, ya, menebus dosa-dosa kita. Apakah kita pernah berpikir untuk melakukan atau memberikan sesuatu kepada Tuhan kita? Coba angkat tangan yang ada di gereja. Pernahkah atau merasa biasa saja? Matius, sorry ya, Matius kamu kena terus karena kamu paling besar di sini. Matius, tolong stop share dan tanya yang ada di kita, ada waktu ya. Oke, Matius apa? Tak pernah berpikir. Oke, nah harusnya ya kita sudah menerima semua hal baik dari Tuhan ini, terutama keselamatan ini. Kita berpikir dan bertindak untuk mau melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada Tuhan kita. Nah, langsung selfie sudah buat di sini ya. Apa yang harus kita lakukan? Bersyukur kepada Tuhan dan memujinya. Nah, bersyukur kepada Tuhan gimana caranya? Kita datang kepada Tuhan berdoa. Tuhan, saya bersyukur kepadamu karena Tuhan telah lahir bagi saya, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Bernyanyi. Oke, kemudian
Kita bisa menggunakan suara kita untuk bernyanyi memuliakan Tuhan ketika kita beribadah kepada Tuhan, ya di sekolah minggu ya, ataupun pada saat ada saat teduh ataupun kegiatan ibadah lainnya. Kemudian kita bisa mengakui Tuhan dengan mulut kita kepada orang lain. Ya, jangan sampai kita tak mengakuinya. Kita malu karena kita tinggal di negara minoritas yang bukan banyak penduduk Kristennya ya. Kita sedikit lalu kita malu, tak boleh. Kita harus mengakuinya di hadapan mereka ya. Kemudian kesaksian hidup kita juga. Jangan sampai kita melakukan hal yang buruk lalu menjadi saksi buruk ya. Tapi kita lakukan hal yang baik supaya menjadi saksi yang baik. Dan ketika kita melakukan semua ini, kita sudah mempermuliakan Tuhan kita. Apalagi yang bisa kita lakukan? Memberikan waktu, tenaga, talenta, uang, dan semua hal yang kita miliki. Ya, kita bisa berikan kepada Tuhan. Contohilah para Majus. Ya, mereka menggunakan Aliwinata. Siapa? Oh, oke. Karena iya. Nah, jadi seperti para Majus, ketika mendengar kabar itu, mereka menggunakan waktu ya. Ini juga pikiran mereka ya, tenaga mereka ya, harta benda mereka ya, untuk bisa datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, mempersembahkan kepada Tuhan. Kita juga bisa menggunakan waktu kita ya. Jangan berikan waktu sisa-sisa waktu kita. Ya, untuk yang remaja apalagi yang suka main game. Jangan kamu setiap malam minggu main game sampai pagi lalu besoknya kamu datang kasih Tuhan sisa-sisa waktumu itu. Itu kurang ajar namanya, ya. Itu tak bagus. Jadi kita harus tidur cepat dan besoknya bisa datang dengan tubuh yang segar dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tenaga kita ya, kita bisa pakai untuk Tuhan ya. Talenta kita seperti apa? Main musik, bernyanyi, apalagi masih banyak lagi ya. Masing-masing orang Tuhan kasih talenta berbeda-beda. Kita bisa pakai untuk melayani Tuhan. Harta benda kita ya, mungkin sekarang kalian belum bisa punya uang sendiri, tapi dari orang tua ya, pakailah uang itu. Ketika orang tua kasih, datang dan persembahkan. Jangan kita dikasih 10.000, kita potong lagi 5.000, kasih Tuhan 5.000. Itu tak boleh ya, ingat tak boleh. Ya. Kemudian dan lain-lain ya, kalian bisa pikirkan sendiri apa yang kalian punya. Apa yang kita punya dalam hidup ini kita bisa pakai untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Nah, ini semua dan ingat lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan sukacita seperti yang dilakukan oleh para Majus, maka Tuhan akan menerimanya. Nah, jadi firman Tuhan kita sampai di sini, kita akan mendengar, kita akan melihat pengumuman ya. Ibadah sekolah minggu tatap muka sudah dimulai dan tetap diadakan via Zoom jam 8.30 sampai 9.30. Oh iya benar. Serubah ya, 1 jam saja. Oke, sorry ya. Kok jadi gini? Ya, jadi ibadah sekolah minggu itu mulai jam 8. Ya, sampai jam 9 pagi ya, setiap hari Minggu. Kemudian saat teduh kita seperti biasa ya, untuk kelas kecil jam 8 sampai 8.30, kemudian kelas besar 8.30 sampai jam 9. Kalian ikut ya, sekarang sudah mulai berkurang ya, jadi kita harus semua ikut. Oke, sekolah minggu kita sampai di sini. Oke, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena kami sudah mendengar cerita dan belajar dari para Majus yang mau berusaha dengan keras untuk menemui Tuhan Yesus, memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan Yesus.
dan juga mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah kami juga melakukan hal yang sama supaya kami bisa memuliakan nama-Mu. Kami mohon Tuhan terus tuntun, terus pimpin hidup kami, supaya hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu. Ini doa dan harapan kami, ampuni dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.